Selamat siang. Kembali lagi di program Kulineran Yuk bareng aku Juan Ganiswara dan aku Tiara Nurfadila yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Wow, hari ini spesial banget nih karena kita bakal kulineran bareng bahas makanan khas Jawa Tengah yang rasanya juara. Dari lumpia Semarang yang gurih Sampai serabi manis legit buat ngemil sore nih. Jadi siap-siap lapar ya. Oke, balik lagi di Kulineran Yuk. Sekarang kita masuk ke rekomendasi kuliner khas yang wajib banget kamu coba. Nah, ada 5 makanan nih yang bakal aku pilihin buat nemenin siang kamu. Yang pertama, lumpia Semarang. Nah, lumpia Semarang ini adalah makanan ikonik kota Semarang loh. Isinya rebung dengan rasa gurih manis, digoreng garing, dan biasanya dimakan pakai saus kental khas Semarang. Nah, yang kedua, getuk. Jajanan tradisional ini dibuat dari singkong loh. Biasanya diberi taburan kelapa parut. Rasanya manis, gurih, cocok buat temen teh hangat. Lalu yang ketiga itu ada kerupuk tenggiri. Cemilan renyah berbahan ikan tenggiri, gurih dan nagih banget. Cocok jadi teman makan kamu atau ngemil sendiri nih. Nah, yang selanjutnya ini dari Pemalang nih, nasi grombyang. Makanan ini berupa nasi berkuah, mirip rawon tapi lebih encer. Dikasih daging sapi atau kerbau. Aromanya khas banget karena banyak rempah. Nah, lalu yang terakhir ini manis-manis juga nih, itu ada kue serabi. Kue tradisional berbentuk bulat, lembut dengan rasa manis atau gurih. Kalau di Jawa Tengah ada serabi Notosuman yang terkenal banget nih Ju. Teksturnya tipis dan lumer di mulut. Wah, enak banget ya kayaknya. Nah, dari 5 makanan tadi, kira-kira kamu paling pengen coba yang mana nih? Kalau ke arah mana yang mau dicoba? Kalau dari aku sih karena aku suka yang asin ya, aku pengen coba nasi grombyang deh. Oh. Karena itu kan nasi ya Ju, jadi pasti lebih kenyang gak sih? Iya sih, benar-benar. Yang selanjutnya apa nih selain nasi grombyang? Selain nasi grombyang, tadi kan kita ada lumpia Semarang ya Ju. Itu cocok banget buat ngemil kita di kala sore hari sambil lihat sunset gak sih Ju? Wah, cocok banget. Kalau dari Juan sendiri gimana nih kira-kira? Nah, kalau aku sendiri cocok yang manis-manis sih, kayak getuk yang rasanya itu lembut banget di mulut. Nah, karena tadi udah bahas makanan, kuliner yang ada di Jawa Tengah, yuk kita dengerin musik satu ini. Balik lagi bareng aku Tiara di Kulineran Yuk. Sekarang kita masuk ke segmen wawancara bareng pelaku UMKM kuliner. Kali ini aku bakal ngobrol sama pemilik warung kecil yang sukses menjual ketoprak kekinian dengan topping unik nih. Yuk kita langsung aja panggil Kak Adi Yatma. Halo semua, halo pendengar juga, halo untuk Kak Tiara juga. Wah, pagi Kak Adi, gimana nih kabarnya kira-kira pagi ini? Pagi juga, alhamdulillah sekarang baik-baik saja, apalagi warung sekarang semakin ramai nih. Wah, iya sih, terpancar banget dari muka Kak Adi tuh terlihat senang, bahagia gitu, walaupun masih pagi tuh tapi udah semangat nih Kak. Iya dong, apalagi kan kita harus tetap semangat nih. Nah bener tuh teman-teman, walaupun masih pagi kita juga harus tetap menjaga semangat kita ya Kak Adi ya. Benar. Kira-kira teman-teman pada kenal gak sih Kak Adi Yatma tuh siapa? Jadi saya itu adalah pemilik warung ketoprak Indomie yang ada di Tembalang nih. Nah teman-teman pendengar di sini udah ada belum ya yang pernah mencoba ketoprak Mas Adi? Pasti pernah dong, masa nggak pernah? Awas aja kalau ketahuan sama aku jika kalian tuh belum pernah makan ketoprak Indomie di aku.
Nah, jadi wajib ya teman-teman buat kalian tuh coba nih, karena aku lihat tuh tokonya tuh selalu ramai dan antri. Tapi meskipun begitu, tetap cepet kok datangnya makanannya. Gimana? Pasti dong, tetap dilayani dengan penuh hati dan harus tepat juga biar kalian yang kelaparan itu bisa langsung makan. Nah, tuh buat teman-teman yang merasa lapar, gimana kalau kita langsung aja nih dengar penjelasan mengenai ketoprak Mas Adi dari Kak Adiatma secara langsung nih. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, bisa nggak sih Kak Adi tuh menceritakan Kak Adi tuh lagi menjual apa sih? Jadi di sini aku tuh sedang menjual yang namanya tuh ketoprak. Cuman di sini saya memberi topping yaitu seperti mie instan ya Indomie lah kayak gitu. Wow, menarik sih Kak. Jadi itu ada toppingnya ya Kak. Yang bikin unik tuh Indominya nih berarti. Betul, Indominya. Yang unik tuh Indominya. Jadi kalian tuh bisa memilih mau mie apa aja dan kalian jika mau kalian bisa nih bawa mie dari rumah biar harganya itu lebih murah. Oh gitu, bisa ya ternyata kayak gitu. Jadi kita bawa mie terus kita minta ke Mas Adi nih buat bikinin langsung gitu. Bisa dong pastinya. Wah, ini kelihatan banget baiknya ya guys ya. Yuk, jadi aku mau tanya juga nih Kak, kenapa Kak Adi tuh bisa kepikiran menjual mie dengan ketoprak yang dimana kayak ketoprak tidak identik dengan mie ya Kak? Tapi kenapa nih Kak Adi tuh bisa kepikiran? Jadi saat itu tuh malam hari nih, aku tuh sedang kayak kelaparan kayak gitu. Iya. Apalagi kan kalau udah malam itu pasti warung-warung atau jajan-jajan itu udah mulai pada tutup. Nah, aku tuh keliling-keliling tuh sekitaran Semarangan dan ketemulah namanya ketoprak. Aku akhirnya pesen satu nih untuk dibungkus karena ternyata tokonya tuh mau tutup. Pas sampai rumah, pas kulihat ternyata bihunnya itu tidak ada, sayang sekali. Nah, pas ke dapur, lihat deh ada Indomie stok saya tuh. Dan kepikiran untuk dicampur. Karena saat itu tuh kondisinya tuh lapar banget, jadi ya apa aja dimasuk dah kayak gitu. Nah, jadi problem awalnya tuh karena Kak Adi tuh merasa ketopraknya tuh kurang ya Kak ya? Iya benar sekali kayak apa sih cuman ada lontong, tahu, telur doang kan pasti bagi kalian yang lapar pasti kurang kan. Nah bener sih, itu mungkin relate buat teman-teman para cowok yang merasa kalau ketoprak tuh masih kurang nih. Nah benar sekali. Jadi kalau kalian misalkan ingin porsi yang banyak dan yang ngenyangin, bisa dulu datang ke ketoprak Indomie aku tuh. Boleh dicoba nih, teman-teman buat yang pengen merasakan ketoprak Mas Adi bisa langsung datang aja ya. Lalu aku mau tanya lagi deh, tadi kan yang bikin beda kan ada mie-nya Kak. Tapi kira-kira ada nggak sih perbedaan lainnya selain ketoprak mie nih yang bikin ketoprak Kak Adi tuh beda dari ketoprak yang ada di Semarang lainnya nih? Justru beda dong, karena kalian pernah denger nggak yang ketoprak dicampur dengan Indomie? Beh, itu udah enak banget. Keenakan Indominya sendiri aja udah enak. Apalagi ketoprak buatan aku nih, pasti tambah enak dong. Makanya kalian tuh harus coba, biar gak usah tanya-tanya mulu. Jadi langsung cobain aja langsung di tempat. Siap Kak Adi laksanakan. Nah aku mau tanya nih Kak, tadi kan Kak Adi kan menyebutkan beberapa mie ya. Itu berarti bebas ya Kak jenisnya? Bebas dong. Kalian tuh mau menu apa aja selagi di toko aku tuh ada. Jika nggak ada, kalian bisa tuh cari ke warung-warung atau minimarket yang terdekat. Kalian bisa bawa mie sendiri. Apalagi kan itu nanti bisa lebih murah harganya. Bener nih. Jadi tuh Kak Adi tuh sifatnya kayak ya udah kalau membawa mie sendiri mah sok atuh boleh gitu ya Kak ya. Boleh, kami tetap melayani dengan segenap hati kita nih. Tapi kalau mau minta cabai 10 dibolehin nggak Kak? Boleh dong, tapi jika misalkan kalian tuh nggak habis, awas aja ya. Kalian harus menghabiskannya. Kalian tuh jangan membazir. Kalian harus tetap makan. Jadi ini juga nih informasi buat teman-teman yang suka pedas dan suka makan ketoprak bisa langsung nih pesen level 10 nih.
Waduh. Tapi jika kalian sakit perut, kami tidak bertanggung jawab ya. Wow, siap Kak Adi. Kayaknya abis ini aku mau pesen yang level 10 deh. Karena aku suka pedes nih. Wah, kalau gitu langsung aja kita ke lokasi nanti habis syuting ini. Siap Kak Adi. Tadi kan kita udah ngomongin banyak ya Kak, mengenai ketoprak itu kayak gimana, terus rasanya ada apa aja. Kalian pasti bertanya-tanya nih, berapa sih harganya? Harganya itu jika misalkan kalian ingin ketopraknya aja, nggak usah pakai Indomie sama telur, kalian tuh bisa dapat di 7.000. Dan jika kalian ingin nambah telur, itu bisa di 10.000. Ada lagi jika kalian ingin nambah mie, itu harganya 15.000. Oh wow, itu mah harga pelajar banget nih. Kayak kalian tuh makan 15.000 doang, tapi udah dapet ketoprak, telur, dan mie nih. Pasti, dan di sana kami juga menyediakan nih refillan kerupuk. Kalian bisa ambil sepuasnya, refill sepuasnya. Serius Kak, kakak nggak rugi tuh? Pasti dong, serius. Kami itu tetap ingin pelanggan kami tuh ingin pulang dengan kenyang dan hati senang. Wah gacor banget nih Kak Adi nih. Tertarik kan kalian pasti pengen coba dengan harga yang cuman dimulai dari harga 7.000 ya Kak ya? Iya, mulai 7.000, benar sekali. Dengan harga paling mahalnya 15.000. Tapi pastinya kalian udah kenyang banget tuh. Aku yakin kalian udah kenyang 7 hari 7 malam ya Kak ya? Kalian bisa sampai 5 tahun kenyangnya kalau kalian makan satu tuh. Oke, kita next ke pertanyaan yang berikutnya. Boleh nggak sih Kak jelasin menu-menu apa aja yang ada di ketoprak Mas Adi itu? Kayak mungkin ada minuman yang bikin spesial, kayak abis makan ketoprak bareng mie bareng telur. Terus kayak ada yang kurang minuman atau ada menu lainnya nih Kak yang mau Kak Adi bicarain di sini. Wah, sayangnya untuk minuman di toko kami itu belum ada yang spesial nih. Masih seperti ya minuman yang pada umumnya kayak air dingin, es teh, habis itu minuman-minuman saset lainnya. Namun di menu yang lainnya, di menu makanan lainnya, kami itu menyediakan menu lain nih, biar kalian tuh nggak bosen, cuman makan mie mulu. Yaitu namanya kita menambahkan topping ayam geprek. Serius Kak, ayam geprek itu jadi topping ketoprak bisa emangnya? Pasti dong, emang ini tuh masih baru ya, mungkin orang-orang yang datang itu mungkin belum tahu. Jadi tapi kami tetap ingin memperkenalkan inovasi baru juga dari kami, biar kan di sini kan banyak tuh yang beli itu atau pelanggan itu kebanyakan dari mahasiswa, dan mahasiswa itu kan pasti identik dengan namanya ayam geprek, apalagi ada yang bilang juga kuliah ayam geprek pulang nih. Jadi makan itu kami itu berpikir sepertinya mungkin akan bagus sekali ya jika misalkan kita menambahkan namanya tuh topping ayam geprek. Oh, jadi tuh ini banyak macam raganya loh guys. Kayak kalian tuh bisa makan ketoprak sambil ayam geprek nih. Ada ayam gepreknya tuh unik banget. Aku baru denger nih Kak. Baru denger dan baru tahu kalau bisa ternyata ayam geprek dan ketoprak tuh jadi satu guys. Kalian juga misalkan ingin lebih kenyang juga kalian bisa menambahkan nih ketoprak Indomie dicampur ayam geprek. Itu dengan harga 20.000 doang. Wow, berarti cuma nambah 5.000 doang Kak? Iya dong, kami tetap melihat masih melihat dengan kantong mahasiswa nih. Mungkin dulu relate ya sama Kak Adi sebagai mahasiswa anak kos lagi. Jadi kayak mumpung ada warung murah tuh bikin hati seneng ya Kak, kenyang, seneng, jadi satu semuanya nih. Iya, di kami itu bukan hanya porsi yang besar aja, yang porsi yang banyak.
dan murah, tapi kami juga ingin menyediakan makanan yang enak juga untuk kalian, khususnya untuk para mahasiswa di sini. Menarik sih. Ayo teman-teman, kita langsung aja ya nanti menuju ke warung Mas Adi. Nah, tapi aku mau tanya nih Kak. Kira-kira respon pelanggan yang datang di Kak Adi kan tadi kebanyakan mahasiswa ya. Itu kira-kira responnya teman-teman tuh gimana? Kayak ada yang bilang, ah bohong, porsinya nggak sebanyak itu, atau pada kayak antusias gitu Kak. Boleh nggak dijelasin? Untuk respon dari pelanggan itu mungkin ada banyak yang beragam sekali, tapi ada tuh mesti kalau ada orang yang beli, biasanya itu mahasiswa yang beli itu bilang ke Mas Adi itu kekenyangan, wah porsinya kebanyakan nih Mas Adi. Dan mereka bahkan kayak request tambah dikurangin dikit deh biar kayak habis gitu. Untuk para cewek-cewek, biasanya kan para cewek-cewek itu makanya dikit ya. Itu adalah salah satu komentar dari pelanggan deh. Iya sih, benar. Soalnya kalau dibayangin aja nih, kita tuh lagi pengen nyobain ketoprak sama mie, tapi dengan porsinya yang sebanyak itu kayak bikin kita kadang-kadang ngerasa nih buat cewek-cewek kan, pasti kalian ngerasa kayak gitu kan, kekenyangan. Tapi ini kalau buat teman-teman cowok pasti malah ngerasa kekurangan ya Kak Adi ya. Benar sekali. Bahkan ada tuh yang beli, dia tuh bawanya tuh ada mie double kayak gitu. Udah mie double, ketopraknya banyak. Pas gue lihat aja kayak udah ngerasa kenyang sendiri nih, padahal bukan aku yang makan. Wow, itu mah dia kayaknya belum makan selama 5 hari kali ya Kak ya. Mungkin ya, mungkin. Oke, next ya Kak. Kira-kira nih, aku tuh sering lihat toko Kak Adi, warung Kak Adi tuh lewat di TikTok aku, Reels Instagram aku. Nah, kira-kira tuh Kak Adi tuh promosinya kayak gimana sih? Kok bisa ya? Banyak banget konten-konten media tuh yang ngaspon, yang dia ngepost dan banyak juga rame di tokonya Kak Adi, di warungnya Kak Adi tuh beneran serame itu, sepadat itu ya Kak ya. Itu media promosinya Kak Adi tuh gimana? Wah, kalau itu sih aku kurang tahu ya. Soalnya karena pas awalnya itu aku hanya memperkenalkan kepada teman-teman saya nih. Habis itu pas teman-teman itu banyak orang merekomendasikan kepada mahasiswa. Mulai dari situ mungkin yang lainnya kayak, wah ini murah, habis itu porsinya banyak. Habis itu kan mungkin mereka menyebarkan informasi dengan secara mulut ke mulut, dan akhirnya terdengar deh sama influencer kayak di sosmed kayak gitu yang mulai datang ke toko saya. Mungkin dari situ ya yang mulai bikin ramai. Aku juga untuk berterima kasih nih kepada kalian yang sudah mempromosikan warung aku nih. Kalian tuh hebat, semoga kalian tuh banyak followersnya deh. Makasih ya Kak Adi ya buat doa-doanya. Nah, lalu berarti tuh bisa disimpulin bahwa sebenarnya itu dari mulut ke mulut teman Kak Adi juga nggak sih Kak? Benar sekali, aku juga ya turut berterima kasih kepada teman aku yang sudah menjadi pelanggan pertama. Baik, siap Kak Adi. Lanjut ya, tadi kan kita udah ngomongin banyak hal ya guys. Tapi tuh buat kalian nih yang pengen coba, kalian pasti bertanya-tanya ya kayak lokasinya di mana nih? Dari tadi kok ngomongnya Tembalang, sedangkan Tembalang tuh luas loh. Boleh nggak dijelasin secara detail Kak Adi, lokasinya tuh ada di mana? Jadi untuk tempatnya itu berada di Jalan Profesor Sudarto. Itu tepatnya itu ada di depannya Muladi Dom di Undip. Nah, deket tuh untuk para mahasiswa yang ingin makan dengan porsi banyak, nggak usah jauh-jauh deh. Aku udah menyiapkan tempat di situ untuk kalian. Kalian bisa datang di situ sekarang nih, kalian habis matkul, kalian habis kuliah, bisa langsung mampir nih ke Mas Adi nih. Menarik nih. Jadi tuh dengan lokasinya yang strategis, harganya yang ekonomis juga, itu pastinya menarik minat bagi teman-teman yang lagi lapar dan juga butuh kekenyangan hingga 7 hari ke depan.
Oke, lanjut aja ya guys. Kita ke harapan dan pesan Kak Adi nih selaku penjual sukses yang menjual ketoprak kekinian. Ya harapan aku sih semoga toko ini tetap konsisten ya, meskipun aku di warung itu nggak ada dan hanya ada staff-staff di sana aja. Semoga rasanya tetap sama. Harapan saya juga bisa menyenangkan kalian semua, bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya tidak merugikan kalian deh gitu. Karena aku ingin kalian tuh tetap senang, tetap kenyang, tetap happy, dan kalian juga bisa menjalani kehidupan kuliah kalian tuh dengan baik. Nah, untuk pesan saya sih, kalian tetap semangat kuliah ya untuk yang mahasiswa dan mahasiswi. Semoga kalian tuh cepat lulusnya dan aku juga bisa menemani masa kuliah kalian. Bener banget nih. Jadi buat teman-teman yang lagi merasa pusing ya ngerjain skripsi, bisa tuh nongkrong sekaligus makan ya Kak di warung ketoprak Mas Adi nih. Nah, kita udah ada di sesi terakhir nih Kak, itu penutupan. Kira-kira gimana nih pesan dan kesan Kak Adi selama ada di studio ini nih Kak? Pesan saya sih saat pertama di sini, karyawannya itu sangat humble sekali. Saya disambut dengan baik. Bahkan ini aja kalian mesti nggak lihat, tapi di sini tuh udah ada nih minuman enak banget di sini, udah ada jajan-jajannya. Di sini di sini tuh rasanya tuh disambut dengan baik, hangat. Bahkan di sini itu aku sangat disanjung sekali nih. Terima kasih ya untuk studio ini. Sama-sama Kak Adi. Kita juga terima kasih banyak nih karena dengan kepadatan Kak Adi kita tuh Kak Adi tuh mau nih diundang sama kita. Mungkin itu aja dari aku, Tiara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Adi Yatma. Sama-sama, terima kasih juga untuk studio ini dan untuk pendengar yang sudah mau mendengar sampai akhir nih. Baik, bagi teman-teman yang ingin mencoba ketoprak Mas Adi bisa langsung datang ke Tembalang dengan lokasi yang sudah ditentukan tadi ya. Aku tunggu datang di ketoprak Mas Adi. Dah. Halo pendengar setia, sekarang waktunya segmen resep hemat anak kos. Buat kamu yang ngekos dan harus irit, tenang aja, aku kasih resep simple tapi bergizi. Sup tahu telur. Wah, menarik ya Kak, sup tahu telur nih. Ya, benar. Kira-kira apa tuh bahan-bahan yang dibutuhin nih Kak buat masak sup tahu telur? Nah, yang pertama, bahan-bahan yang digunain untuk bikin sup tahu telur adalah 2 butir telur, 1 kotak tahu putih yang dipotong kecil-kecil, 2 siung bawang putih geprek dan cincang halus, 1 batang daun bawang diiris tipis, garam, lada, kaldu bubuk secukupnya, dan 600 ml air. Melihat bahan-bahannya sih cukup sederhana ya. Kita cuman tinggal ke pasar sedikit, cuman beli tahu, bawang putih dan telur. Udah siap buat dapat masakan yang enak nih Kak tentunya ya Kak Juan ya. Nah, terus kan tadi udah bahan-bahannya, udah ada semua. Terus gimana sih cara masaknya? Nah, buat masaknya yaitu yang pertama, panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih sampai harum. Masukkan air dan tunggu sampai mendidih. Lalu yang ketiga, masukkan potongan tahu, lalu bumbui dengan garam, lada, dan kaldu bubuk. Selanjutnya, kocok telur, lalu tuangkan perlahan ke dalam kuah sambil diaduk dengan pelan-pelan biar jadi serabut yang cantik dan estetik.
Lalu yang terakhir, taburkan irisan daun bawang biar segar dan rasanya lebih berempah dan belezat pastinya. Nah, tips irit ala anak kos, tahu bisa diganti dengan tempe loh kalau lagi diskon di warung. Telur cukup 1 butir aja kalau mau lebih hemat, rasanya tetap gurih. Kalau mau pengen lebih kenyang, bisa tambahin sisa nasi jadi sup nasi tahu telur. Gampang banget kan? Ya, dengan tipsnya tadi tuh benar-benar bisa diganti dengan bahan-bahan yang memungkinkan ya Kak ya. Ya, Juan? biayanya juga nggak nyampe 10.000 Iya, benar loh. banget tuh. Kita tinggal ganti yang sekiranya tuh kita bisa dan ada di kos. Jadi Nah, menghemat biaya bener, juga ya Kak ya. bener juga. Benar Nah, sih. terus juga bikin perut kenyang, hangat, dan cocok buat akhir bulan atau awal bulan. Nah, bagi teman-teman anak kos yang mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini, bisa nih langsung berangkat ke pasar, langsung Buat bisa beli langsung barang-barang. eksekusi ya Kak ya. Karena ini tuh bisa tahu sampai seharian penuh buat makan ini tuh. Jadi Betul, cuma betul. 10.000 doang ya Kak 10.000. tadi ya Kak. Benar-benar bisa ya guys. Langsung aja ya datang ke pasar, dimasak, dimakan Wah, kenyang. kenyang, perut hangat, perut kenyang, dan Dompet aman. cocok banget. Nah, selanjutnya yuk kita dengerin musik satu ini. Nah, tadi kan kita ada di sesi interview bareng UMKM Benar ya, banget. Ju ya. Tentang Mas Adi yang Iya. jualan ketoprak kan. Kamu tahu kan, Ju? Tadi kamu udah coba ya, Ju, di belakang aja. Udah, enak banget ketopraknya, apalagi pakai Indomie rasa rendang. Itu kenyang banget berarti, Ju. Kenyang banget. Wah, abis ini aku mau coba deh kayaknya nih. Emang harus coba sih. Oke, lanjut ke acara berikutnya yaitu ada interaktif bareng teman-teman semua. Nah, udah banyak banget kan pesan dari DM Instagram yang masuk. Ada yang cerita kangen lumpia Semarang asli, ada juga yang nostalgia makan getuk bareng nenek di kampung. Wah, jadi terharu juga ya. Yuk kita bacain beberapa komentar dari teman-teman. Wah, ada nih, Ju. Dari Fatimah Zahra. Aku lagi kangen rumahku di Cilacap. Jadi pengen makan makanan khas Cilacap, kerupuk tenggiri biar rasa kangen aku terobati. Wah, terharu juga ya. Mungkin besok deh mbaknya bisa ke Cilacap buat makan kerupuk tenggiri deh. Iya, lagi nih, ada pesan lagi nih dari Kak Hilman. Dia bilang kayak gini nih, Jo. Gara-gara podcast ini aku langsung OTW ke warung Mas Adi. Wah, bener nih, cocok nih. Hilman tuh panutan kita semua. Langsung makan ketopraknya Mas Adi. Bener. Jadi Tapi tuh- nggak diceritain ya makan ketopraknya rasa apa ya. Iya, mungkin dia baru mau coba nih, Ju. Aduh. Cocok sih, Kamu cari cocok. lagi, Ju. Kira-kira mana nih yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang ada nih? Nah, ini dari Mas Arda ya, katanya kangen lumpia Semarang yang ada di deket Simpang 5 katanya. Karena rasanya enak, gurih, terus sausnya juga nendang banget. Wah, bener banget nih. Lanjut ya, Ju. Ini ada Kak Dodo nih. Dia bilang, dulu waktu kecil sering makan getuk buatan nenek. Sekarang jadi kangen suasana desa. Bener banget ya, Ju ya. Mungkin karena suasananya juga udah berbeda juga ya. Karena memang getuk itu bikin kita selalu nostalgia dengan masa lalu. Yang benar, rasanya sederhana tapi penuh dengan kenangan ya, Ju. Ya, benar-benar. Nah, selanjutnya dari mana ini? Wah, ini favoritku. Waduh, makan serabi sampai habis 1 kardus ya sambil nonton drakor. Wah, cocok banget ini. Ya ampun. Lucu-lucu ya, ini komen-komennya di sini Unik pada ya. lapar nih Benar, kayaknya. unik-unik ternyata. Orang-orang kita selalu unik-unik. Iya. Nih Ju, ada lagi nih. Dengan resep hemat, kantong aman. Nah, bener banget nih. Bener nih, aku suka nih yang Makan kayak gini sup nih, Ju. telur pakai tahu cocok. Dompetnya aman, Bener. perutnya kenyang. Bener-bener. Ada lagi nih Ju. Wah, dia spam Ju dari
tadi Juni nih mau dibacain banget nih. Mana. Aku suka banget Kak makan serabi Noto Suman. Biasanya beli buat oleh-oleh tiap pulang kampung. Wah, serabi Noto Suman tuh emang legend banget sih. Bentuknya tipis, lembut, pas buat cemilan di sore atau pagi hari. Benar-benar setuju nih aku sama kamu. Lanjut ya. Aku tadi coba Kak lagi makan nasi grombyang Pemalang. Wah, katanya seger ya? Iya, benar ya berarti ya tuh. Berarti tuh tadi yang kita sampaikan tuh benar adanya. Ada. Karena kita sesuai dengan riset ya Ju, kayak teman-teman tuh Iya, pada suka benar, dan benar, tertarik apa. Kita nggak ngasal juga sih. Iya, benar. Terus selanjutnya. Nih Ju, jadi lapar dengerin doang padahal. Bener banget, bener. Hostnya juga lapar Iya, ini. Kita tuh bawain, kita menceritakan sambil Sambil lapar. kayaknya makan gitu. getuk, makan serabi, makan tenggiri, Wah, kerupuk tenggiri enak banget ya kayaknya. Apalagi sambil makan nasi gerombyangnya tadi dengan lauk-lauknya, wah mantap. Apalagi sambil dengerin kita ya Ju. Wah, itu kalau kita makan nggak ada yang dengerin. iya, dong. bener ya. Nah, apalagi nih Ju, kita bacain nih banyak banget nih. Aku paling suka getuk, soalnya murah, enak, bikin kenyang. Oh benar. Bener sih. Emang ramah di dompet, ramah di perut. Setuju nih Ju. Udah ya, seru banget komenan-komenan dari para pendengar ya. Makasih banyak yang udah sharing tentang nostalgianya terhadap makanan-makanan yang ada di Jawa Tengah. Jadi makin kerasa kalau makanan itu bisa jadi penghubung cerita, kenangan, dan pastinya rasa sayang dari kampung halaman. Terus kirim cerita ya, siapa tahu minggu depan giliran kamu yang kita bacain. Benar nih, buat teman-teman yang tadi ngerasa aku tadi komen, tapi kok belum nggak dibaca. dibacain. Berarti minggu Mungkin depan besok ya? lagi ya di Benar. segmen selanjutnya ya Ju, Segmen. karena kita akan siaran setiap hari dengan cerita-cerita yang menarik. Ya benar. Bye. Yuk kita masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu nih. Benar banget. Apa nih Kak? Salam kuliner. Terima kasih buat yang udah kirim salam. Ada yang nitip salam ke temen kos, ada juga yang nitip salam ke gebetan nih. Waduh, sambil cerita makanan favoritnya. Wah, seru banget ya. Kita bacain yuk satu Let's persatu. go. Yang pertama nih Ju. Dari Mas Zudi. Wah, salam buat temen kosku Si Andi. Dia si Andi yang sering masakan mie Instan Di tengah malam. Waduh, ini pasti enak banget ini mie instan Iya. tengah malam sambil ngerjain tugas ya tentunya. sampai si Kak Zudi tuh kangen. Dia titip salam nih buat Kak Andi nih. Iya, benar-benar. Semoga salamnya bisa kita sampaikan di Ya, Kak Andi ya, Kak Kak Andi bisa juga. sampaikan Siapa nih. tahu Kak Andi juga mendengarkan radio dengan program kuliner yuk. Lanjut. Dari Kak Zahroh. Waduh, ini apa ini? Aku mau nitip salam buat gebetan. Semoga doi mau diajak makan lumpia bareng. Wah, ini kayaknya udah punya Gebetan ya kayak nih Kak Zahro nih. Semoga gebetan Kak Zahro segera peka ya. ya mau Biar diajak mau. makan lumpia bareng ini. Bener nih. Kasihan juga Kak Zahro nunggu diajak makan lumpia bareng. Karena kalau udah makan lumpia bareng biasanya lanjut makan Makan apa ini? Makan nasi gerombyang ini. Tuh cie Kak Zahro tuh cie. Nah, ini dari Kak Yatma. Aku kangen makan serabi pas pulang kampung. Salam buat keluarga di Pemalang. Waduh, serabi itu emang cocok ya dan juara banget. Iya. Apalagi Walaupun dia di dimakan. Pemalang loh, Iya. tapi tuh serabi tuh bener-bener kesebar di luas Bener Jawa banget. Tengah ya kayak Apalagi Juan ya. dimakan rame-rame Bener. bareng keluarga di suasana yang ya family banget lah. Rasanya nggak cuma manis ya, tapi juga manis di lidah, manis di hati. Cihuy, aku jadi pengen pulang kampung juga. Wah, nih. sama dong. Tapi kalau kita pulang kampung nggak ada dengerin. Nanti kalian yang ada di sini kesepian. Iya. Terus yang terakhir dari Kak Hiswara. Salam buat geng kos Putra. Bukit Bunga. Waduh, jangan lupa kita ngumpul lagi sambil makan getuk minggu depan. Wanjay. Ini langsung diajak banget ya lah, solid. Iya, langsung nih. Jadi Iya. kenangan bikin
flashback ya Benar. Kak, bikin nostalgia nih. Jadi tuh Kos Putra apa ini namanya? Kos Putra Bukit Bunga. Wah. Itu di mana ya Kak? Itu kayaknya di itu loh, di Jalan Bukit Bunga 2 itu kayaknya, dekat FEB Undip ya. Oh alah, oke Ya, oke. ini ngumpulnya nggak cuma curhat tapi katanya juga ditemenin pakai geduk. Wah, sambil ngopi juga ya. Ini seru ya. Ini sih definisi nongkrong sehat, sehat. kenyang iya, happy juga Happy juga dapat. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah kirim salam di Salam Kuliner. Dari kos, gebetan, sampai keluarga, semua punya cerita masing-masing yang manis banget kayak Serabi dan aku nih Ju. Waduh, jangan lupa terus kirim salam kamu ya. Siapa tahu minggu depan giliran kamu yang kita bacain. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dah. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo nih Kak, di sini aku Zahro. Sekarang aku lagi posisi itu di kampus nih Kak. Waduh, kampus mana nih? Tepatnya itu ada di Tembalang, Politeknik Negeri Semarang Kak. Wah, nih mana pendengar yang Berasal dari Politeknik Negeri Politeknik Semarang Negeri nih, Semarang. mana suaranya? Nah, tadi kan kita udah beberapa segmen dari opening sampai segmen ini kita bahas kuliner nih. Nah, dari kakaknya kuliner apa aja sih yang udah dicoba Di Semarang, Kota Semarang ya, tentunya? benar. Dengan banyaknya makanan yang khas Semarang nih. Benar, Kira-kira Kak Zahro benar. tuh udah coba apa aja nih Kak? Aku tuh dulu di Semarang itu aku pernah nyobain yang namanya tahu gimbal. Itu tuh kayak enak banget gitu loh, campur-campur rasanya tuh pokoknya enak sih menurut aku. Waduh, tahu Bener sih, tahu gimbal, campuran tahu, ada udangnya digoreng kering, ada telurnya. Aduh, mantep banget ya. Mantep kayaknya. ya. Apalagi siang-siang habis Iya. pulang kuliah, ya toh. Dan itu aku nyobain itu di Lawang Sewu sambil melihat pemandangan yang Wah, cocok banget. Wah, cocok banget nih. Emang Semarang tuh emang paling cocok buat makan, ngopi cantik sambil lihat view nih Kak. Betul sekali. Nah, selain itu nih Kak, apa yang udah dicoba sih selain tahu gimbal di Kota Semarang? Aku tuh tadi kan denger ya podcast kalian. Aku tuh Wih. pernah nyobain ketoprak Indominya Mas Adi. Wah, cocok banget nih. Enak banget. Aku pernah nyobain dan itu jos. Wah, saya juga Itu udah beneran nyobain. porsinya sebanyak itu ya Kak ya? Porsinya segila itu ya emang? Segila itu Kak, sampai aku merasa sangat kenyang. Wah, Wah emang nih Mas Adi tuh emang gak takut rugi kali ya dia tuh. benar. Karena yang salah satu dominannya kan emang jualan dengan porsi yang lumayan banyak. Itu ciri khasnya Ciri ya, khasnya. benar banget nih. Waduh, udah pendengar setia ngerasain ketoprak Indominya Iya. Mas Adi. Emang bener-bener. Apalagi udah mencampurkan dengan kuliner tahu gimbal. Wah, Iya, cocok bener banget. sih. Kak Zahro tuh berarti langsung mengimplementasikan apa yang tadi kita bilang ya. Bener banget. Tapi sup telur tahunya belum dicoba kan, Kak? Setelah ini saya coba. Wah. Siap. Habis ini habis selesai kelas langsung ke pasar masak ya Iya. Kak. Bener banget. Siap. Nah, mungkin kakaknya ada yang mau disampaikan nggak sih? Ya mungkin kepada salam pendengar? dari orang tua Ya, untuk orang tua untuk support. teman-teman yang ada di Wah, luar emang. sana. Buat orang-orang yang ada di Semarang, kalian tuh wajib cobain makanan-makanan yang ada di Semarang. Pokoknya semuanya tuh enak banget. Wah, terima kasih Kak Zahro. Hati-hati di jalan untuk belanja-belanja di pasar nih. Benar. Bye. Bye-bye Kak. Nah, selanjutnya nih dari siapa ya? Penasaran kan pasti? Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, dengan Hilman di Semarang. Wah, ya Mas Hilman ya di Semarang. Nah, coba kita tanyain nih, makanan atau kuliner apa sih yang udah dicoba di Semarang? Nah, jadi kemarin saya kan mampir ke Simpang 5, Mas. Hmm. Nah, saya
kebetulan mencoba lumpia Semarang, Mas. Wah. Dan ternyata saya sangat suka dengan cita rasa lumpia Semarang, Mas. Waduh, gimana tuh rasanya? Deskripsinya itu gimana tuh? Nah, lumpia Semarang itu kan gurih-gurih gitu, Mas. Ya, Ditambah dengan aromanya yang unik gitu, Mas. Wah, Iya benar ya, banget tuh. cocok ya. Nambah cita rasanya gitu, Wah, Mas. itu cocok banget sih. Terus selain lumpia nih Mas, apalagi yang udah dirasain atau dicoba di kota Semarang? Selain lumpia Semarang, apa nih yang udah dicoba? Nah, kemarin saya juga sempat mampir ke warungnya Mas Adi, Mas. Wah, banyak banget ya nih penggemar warung ketoprak Mas Adi. Ternyata banyak banget ya penggemarnya ya. Cuman kita kayaknya nih, cuman aku nih kayaknya yang belum aku kan mencoba udah tuh. nyoba. Iya, berarti aku doang nih yang belum Terus coba. apa sih yang menjadi Mas Hilman suka dari ketopraknya Mas Adi? Bukan Mas Adinya ya, ketopraknya Mas Adi. Itu porsinya sih, Mas, dengan harga yang terjangkau, porsinya tuh gede gitu, Mas. Banyak banget ya ternyata ya. Iya, Mas. Pasti kenyang banget tuh. Selain itu Mas, kan tadi udah nyobain lumpia, udah nyobain ketopraknya Mas Adi. Minuman-minuman apa sih yang cocok buat nemenin Mas Hilman ini buat makan gitu? Nah, dengan cuaca panasnya Semarang ini enaknya sepertinya minum es teh sih, Wah, Mas. teh jumbo ya. Iya, Mas. 3.000-an itu ya. Wah, cocok banget sih. Wah, apalagi panas ya. Terus makan ketoprak, lumpia sambil minum es teh. Wah, cocok banget apalagi sambil lihat pemandangan atau lihat skylight di malam hari. Terus Mas Hilman nih mau nyampain apa sih ke teman-teman pendengar biar teman-teman tahu nih kita banyak loh kuliner yang harus kita cobain gitu. Untuk teman-teman yang ada di daerah Tembalang, wajib banget buat mampir ke warungnya Mas Adi nih. Wah, soalnya saya jamin pasti akan menjadi suatu experience yang bermakna. Wah, anjay. Jadi nggak cuma harus teman-teman Tembalang juga ya, dari kota Semarang juga harus cobain ya. Dari seluruh Semarang juga bisa. Wah, cocok. Wah, terima kasih ya Mas Hilman Ya, Mas. atas sambungan teleponnya kali ini ya. Terima kasih juga buat pesan-pesannya juga. Terima kasih. Wah, nggak kerasa nih, udah 2 jam kita kulineran bareng di Kulineran Yuk. Hari ini kita udah bahas lumpia, getuk, gerombyang, kerupuk tenggiri, sampai serabi nih. Plus tadi aku udah kasih resep hemat anak kos, yaitu sup tahu telur yang gampang banget dibuat. Terima kasih buat semua pendengar yang udah ikutan seru-seruan. Jangan lupa minggu depan kita bakal balik lagi nih Dengan kuliner seru lainnya ya tentunya. pastinya dong. Aku Juan Ganeswara Dan aku Tiara Nurfadila. pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat berkuliner Ria. Bye bye.